seperti yang akan tumbuh dulu di setiap daerah kelamin seperti itu. Lalu masa remaja tengah di umur 13 sampai 17 tahun mencari identitas diri, sifat yang ingin dimiliki, mulai menyukai lawan jenis, timbul perasaan cinta yang mendalam. Mencari identitas diri di sini dimaksud bukan seperti nomor berapa, alamat di mana, tapi seperti kayak aku pengen punya sifat seperti apa ya nantinya. Nah di masa-masa tengah ini remaja lebih mencari sifat seperti itu. Lalu di remaja akhir di 17 sampai 21 tahun bisa dibilang dewasa awal, mengungkapkan apa yang diinginkan, mulai mencari teman, berrelasi mengungkapkan perasaan cinta. Yang dimaksud adalah seperti mungkin ada yang bisa ngasih tahu kira-kira kalau dewasa awal tuh seperti apa ciri-cirinya? Ya, betul. Ada lagi? Iya betul sekali. Jadi remaja akhir itu atau dewasa awal lebih seperti itu mindsetnya lebih kritis. Jadi dia lebih ingin kepuasan diri, seperti dia ingin menyatakan sesuatu pada orang yang dia sukai atau yang dia tidak sukai seperti itu. Lalu sex education. Di sini ada yang sudah pasti awam tidak awam ya sex education ya. Ada yang tahu sex education itu apa? Saya banget tuh. Iya. Edukasi tentang seks. Ada lagi? Ya, bisa membedakan mana hal yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Contohnya kalau menurut saya untuk education itu nggak harus di remaja doang, karena anak kecil itu perlu banget education. Misalkan anak balita dari seorang ibunya nih bilang pada balitanya kalau misalkan ada orang yang ngomongin apa muncul itu semacam education. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, pemberian informasi tentang masalah seksual seperti yang tadi disebutkan oleh sekali. Pendidikan seks ini bagi remaja bertujuan untuk mengenalkan remaja pada fungsi organ seks sehingga mereka bisa paham dan bertanggung jawab apa terhadap mereka miliki serta mendapatkan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual. Nah, mereka tidak itu mengajarkan mengenai kesehatan organ reproduksi, penyakit menular, HIV dan AIDS, kehamilan, dan alat kontrasepsi yang bisa digunakan. Kenapa sih sex education itu penting? Kita harus lebih kritis lagi tentang seksualitas. Dengan masih banyaknya yang beranggapan sex education itu hal yang tabu, terutama di Indonesia, sehingga informasi yang kita dapat pun menjadi terbatas. Memang sekarang zaman sekarang itu sudah canggih, bisa mencari informasi di internet, di sosial media, dan memberikan informasi yang lengkap. Namun dengan informasi yang beredar tersebut belum tentu semua yang dimasukkan itu valid. Lalu untuk mungkin penanganan kalau seperti ini kan bisa jadi penyalahgunaan internet seperti apa namanya? Mungkin kalau di sini bisa nonton bokep kali ya. Penyimpangan dalam iya benar. penyimpangan. Makanya belajar seks edukasi itu penting dari sumber terpercaya. Kita lebih kritis dengan hal-hal yang berbau seksual, sehingga kalian tidak akan mentang-mentang membahas informasi soal seks yang ada di internet. Kalian menggunakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini pastinya akan membantu kalian banget buat di kehidupan depannya. Lalu masalah apa sih yang bisa muncul di ranah seks? Oke, dari sebelah sini ada yang tahu masalah apa yang biasa muncul di ranah seks? HIV, penyakit seksual, betul. Mungkin ada lagi? Kehamilan ini, betul.
Mungkin apa yang kalian para cewek lakukan juga mengetahui ada penjualan di mobil pembina kalian. Ini mendapat dia. Ke dokter. Jam 8. mengalami kasus di keterbulan itu kan kalau misalkan kayak takut gitu loh, pokoknya gue servis segala macam. Tapi ada beberapa yang penjualan itu tuh emang karena hormon berlebihan hormon paket, ada juga karena pola makannya yang tidak sehat. Jadi pentingnya edukasi itu sih kayak ada gejala-gejala yang terjadi, cuma jangan terlalu panik, jangan terlalu takut gitu. Kalau yang berarti bawa ke dokter, karena ada beberapa yang menyalahkan, karena ada yang kayak saya kan dulu cuma biasa. Simon dulu. Iya, Simon psikologi. Kalau misalkan kalian nggak tahu, sebagai angin lalu kayak kalian tuh beranggap masalah yang tadi disebutkan kayak penjualan kecil nah itu kayak bisa jadi itu kanker yang ada di daerah kemaluan wanita. Pentingnya sharing-sharing tentang seks itu tadi seperti yang dikatakan Melody, misalkan ada temannya yang punya benjolan, mungkin temannya sharing ke Melody. Jadi kan kita bisa tahu mungkin dari kerabat-kerabat kita bisa bisa memberi saran, atau kita sendiri bisa memberi saran atau kasih pendapat tentang masalah yang dihadapi. Terus seks edukasi menjadi sangat penting karena alat seksual kita tidak pernah terlepas dari ancaman, sebagaimana anggota tubuh kita yang lain. Jangan sampai obrolan membawa nama-nama lain menjadi menghindari obrolan yang mengenai soal pendidikan seks. Lalu lebih berhati-hati dalam bertindak, karena seks itu adalah persoalan yang tradisional luas sampai berpengaruh ke kehidupan seseorang. Lalu, apa kalian di sini sudah siap berhubungan seks untuk pertama kali? Belum. Siap. Yang membuat Mas Jaki siap tuh apa? Ya karena ini ya mungkin karena hormon juga, usia juga, kita kan Nafsu lah. Nafsu doang, karena nafsu doang. Karena nafsu doang. Hormon pengenan itu kan berbeda. Oh, jadi pelampiasannya seks. Nih, ini poin-poin yang krusial banget. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian siap? Apa kalian sudah tahu dampak berhubungan seks untuk pertama kali itu apa? Di pihak laki-laki seperti apa, di pihak perempuan seperti apa, lalu secara fisik seperti apa, dan secara mental seperti apa? Dari poin 1, apa yang buat kalian berpikir bahwa kalian siap untuk melakukan seks? Kalau aku pikir untuk hormon itu yang tadi disebutkan Mas Daki itu, aku rasa aku kurang setuju. Kalau untuk melampiaskannya kepada seseorang lawan jenis, mungkin ada dari sini yang terlalu lalu di pihak perempuan apa kan kita tidak tahu kesiapan dari perempuan itu ya, apakah dia sudah siap secara mental, secara fisik, secara finansial, seperti itu. Beberapa topik seks education memang kadang suka boring atau padangan, tapi ada topik-topik yang krusial banget di hidup kalian. Hal-hal krusial ini penting banget buat kalian tahu, oleh karena itu menghindari pembelajaran seks dari tabu hanya akan merugikan masa depan kita semua nantinya. Lalu slide berikutnya akan diberikan oleh Mas Rehan. Ya, ini kurangnya gambar ya dari kita kami ya.
Jadi sekarang mungkin saya bakal menjelaskan jelasnya. Kalau edukasi seksual itu pasti dimulai sejak kecil kan. Laki-laki itu mengalami dewasa atau anak perempuan itu sedang mengalami menstruasi, semangat pasti seperti kayak mereka mempelajari soal dan reproduksi mereka, atau juga mencegah adanya bentuk kekerasan seksual dan anak, juga mencegah pernikahan usia muda, mencegah perilaku yang tidak aman, mencegah penyerapan informasi yang tidak aman dan akurat. Nah dari sejak kecil itu mereka belajar dari mulai anak laki-laki yang dewasa ataupun anak perempuan yang mengalami menstruasi. Lalu juga saya itu pendidikan seksual juga membuat anak memiliki kepribadian yang lebih baik. Jadi modern kayak pendidikan seksual itu lebih baik juga kalau bukan lebih baik ya, baik juga mengakibatkan untuk anak yang lagi masa puber ini mengalami dewasa atau perempuan juga mengalami memiliki kepribadian yang lebih baik. Jadi anak-anak tersebut lebih tahu dengan apa yang dialami, dengan perubahan apa yang dialami seperti tumbuhnya rambut-rambut di daerah kemaluan. Mungkin lebih diedukasi sejak dini supaya anak tersebut tidak takut, tidak menjadi apa ya? Kok tumbuh sih di aku ada rambut sih, jadi Jadi akan lebih percaya diri aja. Betul. Dan juga lebih untuk orang tua lebih sering mendekatkan diri kepada anak. Jadi anak itu lebih dekat dengan orang tua, jadi bisa sharing-sharing tentang apa yang anak-anak alami seperti itu. Nah, ini udah ada manfaat dari seks bagi anak dan remaja. Nah, yang pertama tadi yang dibahas dulu lebih terutama pikiran anak terhadap topik yang berkaitan dengan masalah seksual. Lebih terbukanya pikiran anak. Anak jadi untuk kayak terhadap topik-topik yang berkaitan dengan masalah seksual atau dengan lawan jenisnya, dia terbuka soal manfaat dari pendidikan seks ini bagi anak dan remaja. Maka pentingnya pendidikan seks bagi anak dan remaja di usia dini itu agar anak terbuka pikirannya. Itu manfaat yang pertama. Dan yang kedua, mengerti dan memahami peran dari gendernya. Tapi kalau misalnya saya jadi orang tua atau anak kecil, apa masih tahu nih misalnya itu ya? Nah, kayak gimana tuh? Kayak misalkan, kamu nanti di umur gini atau di umur remaja, kamu akan tumbuh rambut di kemaluan kamu akan menstruasi seperti itu. Ya. Jadi anak bisa lebih aware tentang apa yang dia Dia dari jenis masing-masing, memahami perannya, terus juga menghapus rasa ingin tahu yang tidak sehat. Jadi kalau pemahaman tentang pendidikan seks pada umur 13 ya, 13 sampai 17 tahun itu, agar mereka menghapus rasa ingin tahu yang tidak sehat, ya seperti menonton video porno, gitu kayak gitu. Jadi menghilangkan pikiran. Kayak kalau belajar sekarang tuh onani ya. Ya. Jadi untuk gaya manfaat dari pendidikan itu untuk menghapus rasa ingin tahu yang tidak sehat bagi mereka. Menurut kalian onani itu sehat nggak sih? Ya mungkin lah itu Boleh dijawab Ini Mas? yang cowok, Boleh dijawab Mas? Boleh. Kalau Onani apa sih? Ya, onani kan. Onani itu penting, tapi nggak setiap hari. pentingnya kenapa? Karena kalau selalu dikundang, Kalau mati. Oh, yang kalau nggak dikundang, Keren ya. Iya. Betul, tidak dipaksakan tapi yang disebutkan pribadi kan. jadi Saya membaca dari situs dokter apa ya? Di website kalau emang onani itu bermanfaat untuk kayak buat protein tubuh agar lebih rileks. Jadi orang kalau Apaan sih, penasaran? tapi langsung rileks tubuhnya kan, itu nggak tidur. Lemas. Orang biasanya ngelakuin onani bagi pria itu seperti itu buat protein tubuh. Tapi buat kesehatan ada nggak? Sepertinya nggak ada. Bukan jadinya nanti iritasi ya. Itu kalau seringan mungkin kalau misalkan aku menambahkan di satu situs banyak kalau onani yang baik itu setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali. Ya, sebulan ya, Mas ya. Enggak, belum cepat kali Mas. Di searching penasaran. Gimana kalau
kalau misalnya ada orang yang nikah sama tiang, kan banyak nikah sama boneka, apakah mereka tidak punya rasa seksual seperti itu? Hormon mereka mungkin deh. Itu bisa Itu dibilang kan fetish orang beda-beda. Itu bisa dibilang fetish gitu kan. Itu fetish orang beda-beda. Mungkin dia dengan berpacaran melakukan seksual kepada dia, mungkin dia bisa keluar juga. Kita tidak tahu kan. Benar-benar. Jadi kalau ada kayak gitu itu sama-sama kayaknya nggak punya. Iya, kalau misalkan sampai nikah berarti dia punya rasa tertentu. Karena orang yang berbeda. Nah, itu yang ketiga. Dan untuk yang keempat itu menyadari masalah yang akan timbul akibat dari seks bebas. Ya, kurang lagi itu satu. menyadari masalah kayak bebas adanya penularan HIV/AIDS atau kehamilan dini, itu masalah akibatnya. Terus memiliki kesadaran akan fungsi seksualnya. Ya, kalau Ini dong. kalau untuk Nggak bisa lah membuat manfaat dari laptop. ini, Ambil yang lain tuh. kesadaran akan Itu fungsi aja sih. seksualnya. Nggak enak tuh buat dosen ini dapat itu aja tuh. Itu rese deh. Aku sih udah minta tolong itu. Udah mah. Udah tuh gue yang pegangin dulu. Saya berdua tuh jadi tidak bagus seperti itu. Ya karena juga saya pernah baca kalau dengan itu bisa membuat mau nanya pendapat dari Kak Abdul sama Kak Evan. Itu kan nangis. Selain yang Goblok. dari masalah yang akan timbul akibat dari yang kita tahu masalah yang timbul akibat langsung hamil gitu kan. Menurut Ivan. Terus menurut pandangan Kak Evan dari Kak Abdul, jika ada orang yang apa ya, dia tuh diperkosa oleh pacarnya, terus dia akhirnya ambil dua nikah. Terus menurut kalian kamu dari pandangan kalian kira-kira menyetujui nggak kalau misalkan si korban itu nikah sama pelaku, padahal si korbannya itu nggak mau nikah sama pelaku, tapi karena dia udah hamil duluan, jadi kayak ya udah kamu kan sama dia udah sampai hamil, tapi si korban sebenarnya ya saya sampai hamil itu karena dipaksa, karena pemerkosaan. Terus banyak orang-orang yang bilang ya kalian kan pacaran, gak mungkin ada yang namanya pemaksaan, gak mungkin ada yang namanya pemerkosaan. Jadi menurut jadi menurut Kak Abdul sama kalian, setuju nggak kalau misalkan si korban itu nikah sama pelaku? Enggak. Kalau menurut aku, Lu setuju nggak tadi? aku sih Lu setuju nggak? kurang setuju. Kalau misalkan dari ceweknya sendiri ternyata dipaksa. Kalau misalkan dia ditanya di satu rumah, bakalan ada juga dari rumah tangganya. Dan itu juga aku nggak tahu kalau itu kayaknya bisa dikenakan pidana ya, karena memanfaatkan dan pemanfaatan itu lebih lanjutnya mungkin lebih ke lapor ke Komnas HAM. Tapi kan maaf Oke. tapi kan orang tua korban tuh kayak daripada menanggung malu lebih baik dimukasin, takutnya kan kayak karena masih tahu gitu kalau ada perempuan yang hamil dua nikah padahal dia masalah. Nah kalau itu sendiri itu mungkin kesepakatan dua belah pihak dari cowok ataupun ceweknya. Itu biasanya sih itu ada obrolan internal antara keluarga. Jadi aku belum pernah mengalami ini kan saya tahu. Jadi ada juga kalau misalnya pacaran, tapi kalau kita sama-sama tahu aksi reaksi kan. Bukan kita belajar, artinya kita pengen pintar. Kalau kita pengen nikah berarti kita pacaran. Jadi kalau misalnya kalau lu pacaran berarti ujungnya nikah kan. Kalau misalnya udah kayak gitu nggak mau dinikahin kan aneh. Enggak. Itu agak aneh. Enggak juga. Mungkin itu dari itu masih berat. Cuman kalau misalnya masalah dibikin atau enggak, itu sebenarnya dua orang yang bukan masalah antara keluarga, tapi harusnya dari orang itu berdua. Karena apa sekarang di Indonesia itu banyak apalagi kampus itu yang namanya seks bebas atau hamil luar nikah itu pandangannya bukan repot ngurusin anak, tapi lebih balik ke lingkungan yang nggak bisa menerima bukan keluarga. Jadi kalau misalnya masalah nikah atau enggak itu urusan pribadi.
pribadi. Keduanya yang dibutuhkan itu adalah lingkungannya. Pandangan orang di lingkungan itu yang harusnya diberikan sex education seperti ini. Lebih dari orang tuanya itu ya harusnya mata orang tua itu kan yang kan bener sih Iya, ada. orang tuanya yang mau memberikan Iya, tapi dari mereka berdua itu yang mereka laku tersebut gitu ya. Oke, ya benar sih kalau Oke, kita lanjut next slide. Enggak, kayak gitu. aduh gimana? Nah, ini cara penerapan tentang seks biomarker ya. Itu yang pertama mengenali anggota tubuh yang dilarang tertentu dan dilihat orang selain dirinya. Jadi kalau kita mau ngajarin anak tentang seks dan seks pada remaja itu kita harus tahu anggota tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau dilihat dari orang selain dirinya. Anggota tubuh apa aja sih yang nggak boleh ditembus oleh orang lain? Saudara. Paha. Ngomong pinggang terus Kalau misalkan kita kalau nggak anak bayi lucu kayak gitu kan yang dipuji gitu nanti nggak kayak misalkan kalau orang dari orang lain kayak nggak boleh nih akan diem aja itu kita sudah termasuk cukup bisa apa enggak? Itu karena itu maksudnya baik ya, bukan baik ya. Iya mereka sih kita buat kita bayi itu punya hak. Berarti kalau misalkan kita nggak tahu ya mungkin dari perusahaan asal sifatnya itu bisa iya. itu balik lagi ke hak kita sendiri bukannya namanya education tapi bukan termasuk ke Ini kalau bicara soal beda ya kalau dari pendidikan seks ya. Apalagi untuk bayi. Tapi itu untuk bayi ada lagi nanti Ya kalau di remaja karena kan kita masih berkomunikasinya ya. Untuk kayak ngasih tahu anggota mana yang mau dipegang nih, ada yang harus disentuh, dilihat sama orang lain. Kan kalau umur kayak 4 tahun ke 5 tahun sampai 12 tahun ke atas itu masih bisa dibilang gitu. Berbeda dengan umur 1 tahun atau 3 bulan kayak 7 bulanan mulai baik. kamu mau juga. Kan gimana ya nggak bisa diajak komunikasi juga. Itu sih. Saya boleh tanya nggak? Boleh. Nggak boleh. Boleh. Kan ada cara mengenalkan pendidikan seks pada remaja kami dulu. Di sini mengenali anggota tubuh yang dilarang disentuh dan dilihat. Nah, yang dilihat ini ya saya yang dilihat ini kan di Timur Tengah itu kan itu semua pakai ikan ya, ada. Iya. Tapi WHO beberapa waktu yang lalu dia mencatat bahwa kekerasan seksual itu terjadi di banyak lah di Betul. Kayak seperti berita yang kemarin tuh ada di yang kemarin terdengar ya, yang pemerkosaan terhadap santri dalam hubungan anak. Menurut aku itu sih dari pelakunya tersebut ya. Pola pikirnya tentang apa tidak, aku nggak tahu, saya kurang jauh. Mungkin Ibu Mela bisa menjelaskan. Ini konsepnya jadi kemana-mana. Iya. Kayaknya kalau perlu satu kali diri lagi kayaknya sama saya gitu ya. Ya maksudnya ini konsepnya kan teman-teman lagi ngasih tujuan ke anak SMA. Ini kayaknya pertanyaannya keluarnya jadi bukan dari anak SMA. Bisa gitu dari anak kuliah gitu ya. Yang memang ya oke ya begitulah menarik kalau teman udah mau bicara tentang sex education. Tapi kita kembali dulu deh ke yang ininya ya. Niat kita mengasih penjualan ke anak SMA dulu nih. Nanti kalau ada hal yang lain lagi di luar kita belajar ini kan tentang sex education yang untuk all of-nya tapi secara singkat. Maksudnya ini kembali ke konsep ini dulu. Oke. Soalnya kalau itu pasti menarik banget kalau dia terus jadinya sampai maju ya. Ya silakan. Menurut itu yang kedua ya. Mengajarkan perbedaan anggota tubuh dan alat vital antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menanamkan rasa malu kepada anak kecil, menanamkan budaya malu kepada anak dapat membuat anak menghargai diri sendiri. Ini terjelaskan sama saya
Yang terakhir yang ini sih menanamkan rasa malu. Budaya rasa malu di Indonesia ini masih terbilang kurang ya. Kalau masih sekarang kalau kan dari Bali. Panggilnya gimana? Mungkin tergantung budaya. Iya, budaya rasa malu. Tapi kalau kita kayak di Jakarta, mungkin malamnya lebih tinggi kali ya. Itu lagi di Iya, lebih pakainya. Kalau di Bali tuh, kalau yang kaya itu yang naik motor aja pakai lima doang ada. Gitu. Pakai bawahan. Pakai ini. Oh iya naik motor. Yang tadi nggak ada. Harus kasih. Gimana? Apa aja cepetan. Agak lebih menghargai diri sendiri, agak lebih tertutup. Cepet banget. Bisa dapat membatasi aktivitas penonton. Sekarang juga pada usia sekarang nih 5 tahun, 12 tahun kan dengan game nggak tadi apa Itu banyak banget masa bermasalahnya. ya. Kayak dulu ngalaman saya juga sih. Saya dulu main warnet, saya penasaran apa sih porno itu apa sih? Betul. Kalau itu saya penasaran saya membuka. Kenapa sih ngomongnya film bokep? Ya, Kenapa sih ngomongnya film bokep? Kenapa nggak film anu? Karena kalau gimana ya, orang tua juga kalau ngomong soal berbicara seks sama anaknya tuh kayak malah tabu ya. Saya kasih di itu tuh masih pelajaran itu masih tabu di Indonesia. Jadi untuk kalau anak tuh jadi tidak ada, dia tidak punya pikiran luas untuk tidak tahu gitu kan. Jadi untuk mencari coba-coba untuk tahu, mencari tahu lewat mana saja, atau dari temannya atau dari website. Jadi kalau anak berbicara atau menanyakan soal seks, kebanyakan orang tua tidak mau ngasih tahu. Nanti juga ngerasain sendiri kalau dibilang oh ini nanya gitu. Ya nanti ketinggalan kayak gitu menimbulkan kayak anak tidak punya apa ya, jadi ingin tahu gitu, rasa ingin tahu lagi jadi itu kalau benar yang membatasi. Terus yang kelima ada menggunakan diri kepada anak agar anak merasa percaya kepada orang tua. Ya sebagai orang tua harus menggunakan diri juga kan kepada anaknya agar juga anak itu bisa percaya pengalamannya agar lebih terbuka. Terus juga yang keenam membicarakan tentang seks secara santai. Ini yang saya bilang tadi, harus membicarakan seks secara santai. Jadi kalau anak harus bertanya, anak bisa bertanya kepada orang tuanya, ayah, ibu, kok ini apa ya, ini gambar apa? Nanti juga kasih tahu dengan cara santai, lembut, jawab pertanyaan dengan cara tanpa dengan kayak secara vulgar gitu. Mau kasih tahu tapi dengan cara tidak secara vulgar, nanti juga adik ini akan merasakan ini atau pasti di sekitaran di kalau adik udah umur segini, adik akan punya ini di bagian tubuh adik. Jadi jangan takut atau lebih kayak gitu daripada Anda juga ngerasain sendiri, Anda juga tahu sendiri. Dan Anda kan jadi termotivasi untuk mencari tahu lewat entah itu lewat temannya, mencoba-coba, entah itu dari website. Tuh. seperti yang aku pernah dengar, ada salah satu artis itu dia memberikan teks edukasi dengan cara nonton bareng anaknya. Menurut kalian tuh bagus apa enggak? Enggak. Bagus. Dan sekarang ngomong apa nih kalau tidak Itu kayak apa sih? Menurut Bella bagus ya menonton video porno bersama orang tua dan Tidak, karena pengajaran seks itu nggak langsung ditunjukin kayak gitu. ya Dari pengenalan pada usia Iya. usia seperti apa kalau misalnya usia udah dewasa seperti kalian justru mendingan lebih baik itu bareng gitu kan. Jadi memang ada masanya. Ya jadi kalau misalkan kayak kemarin saya ngasih penyuluhan online ke anak SD kebetulan anak saya kelas 5 tentang sex education dan itu
ke sekolah, maksudnya SBIT, tapi di situ orang tuanya di belakang bener biasa juga jadi namanya bicara sex education kayak anak SD, tapi bagaimana cara kita menyampaikan sehingga nggak terkesan jadi kayak pornografi gitu kan? Itu kan bagaimana cara kita bisa jadi di situ saya setelin video ini, pernah lihat video ini? Coba lihat video gitu. Jadi bisa kita bisa gunakan media yang menarik, juga termasuk nanti dimasukkan buat teman-teman, begitu ya. Kalau saya lihat tadi medianya memang masih formula gitu ya, lebih sering digunakan kalau memang tadi dosen sama siswa gitu ya. Tapi kalau siswa akan lebih enak kalau kita menggunakan tadi gambar atau video sekalian. Gitu ya, jadi nanti dari video pakai Geni di YouTube aja langsung. Nggak bisa. Ya kalau tadi sih saya lihat masih banyak tulisan dan tulisannya memang masih ini banget ya. Iya. Bahasanya juga agak jadinya gitu ya. Jadi nanti coba itu sih. Kan gue bilang nggak. Udah bisa ya? Internetnya nggak dapat. Mungkin bisa jadi HP masing-masing boleh. Coba kita sambil lihat ya. Jadi sambil lihat masing-masing. Nah, kita lihat. Ya, penasaran. Jangan satu, tapi munculnya jadi yang lain. Ospot tuh. Nggak bisa didengerin. Nggak bisa didengar. Ini maksudnya nggak bisa digituin. Jadi kalau kita lihat, ini saya setelin ini dan ada juga bagaimana saya. Ada siapa aja ya, gue deg-degan. Oh ini. Super enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Oh bisa dengar begini gue. Ingat, Paksa juga boleh karena Oh iya, sama ya. iya yang geninya tuh nggak pakai e tuh di belakangnya. Tuh geninya nggak pakai e. Nah ya. Ada beberapa sih saya lihat juga. Nggak bisa lo speakernya. Nggak bisa. Ya jadi ini kalau misalkan kebetulan ya pakai video gitu ya, maksudnya medianya mendukung gitu ya, teman-teman bisa menampilkan video. Tapi kalau misalkan saya di Bali juga ya agak susah. Kencang lo ada suaranya ya? Enggak. Ya nanti bisa pakai sendiri lah ya. Maksudnya kalau
ini kan menarik ya. Jadi gambar gitu ya, dan mudah dicerna oleh anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ini kita ngejelasin ke orang tuanya juga nggak akan takut-takut gitu ya. Bukan kita ngomongin sex education yang justru ke arah yang negatif, tapi di sini justru lebih mengajarkan bagaimana supaya rekan-rekan kecil kita itu adik-adik kita itu bisa menjaga diri. Nah, terus kembali ke tadi yang misalnya boleh nggak kalau misalnya tadi udah seusia kalian gitu ya nonton bareng, kalau saya tuh malah lebih baik seperti itu sehingga nggak ada rasa penasaran. Asal orang tuanya bisa menjelaskan dengan baik juga gitu ya, orang tuanya menjelaskan bahwa realnya yang hubungan antara ayah bunda itu tidak seperti yang terjadi di video itu. Artinya maksudnya ada rasa insting manusiawinya. Ketika maaf misalnya kalau yang muslim ya ketika mau berhubungan itu ada doa yang bisa kan gitu kan. Jadi kan kita punya naluri manusia ya, nggak kayak hewan gitu ya yang ketika melihat lawan jenis terus kemudian kita kayak gini menjelaskannya seperti itu gitu loh. Maksudnya pendampingan itu kembali lagi kepada bagaimana orang tua yang bisa menyampaikannya, tapi lebih baik didampingi supaya tidak ada rasa penasaran ketika remaja, karena remaja itu gaya awalnya ya kalau nggak didampingi ya pasti dia akan kepo gitu kan, nyari dari temannya, dari medsos dan sebagainya, khawatirnya dapat informasinya yang salah. Harus masuk ya WhatsApp-nya. Gitu maksudnya. Terus banyak materinya? Aduh, ini gak kabut ya, pembantu ya Allah. Nah, mungkin apa yang kata jadi juga pada saat pertama Nggak usah, nanti kan ada nggak? Sini WA kan. Dan juga tidak mengetahui lebih dalam mengenai alat reproduksi, alat kontrasepsi dan sebenarnya seks bebas juga dan penyebaran musik yang pasti jadi bisa tidak sebenarnya banyak ya orang mengatakan bahwa komunikasi sesuatu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak sebelum mereka dewasa, dan hal ini juga justru dapat memberikan pemahaman kepada anak dan membekali anak agar lebih sadar dan berdiri dengan mereka nantinya. Jadi dari uraian di atas yang tadi itu dapat dimanfaatkan sebagai acuan sederhana bagi orang tua atau pendidik dan pendidik lainnya dalam memberikan layanan kepada anak dengan perlakuan yang tepat diarahkan generasi muda akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal. Kiranya pendidikan seks pada anak dan remaja merupakan satu alternatif yang perlu diperlukan. Dan kemudian Ya ini dulu penutupan. Ada moderator. Aku tutup dulu kali ya. Iya ditutup dulu. Buka sesi tanya jawab. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf atas adanya yang selalu banyak tulisan dan pembawaan kami yang terlalu sulit karena kami masih belajar dan akan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia malu dulu. Oke, terima kasih buat dua pemateri kita kali ini. Mohon maaf apabila apa yang disampaikan banyak kurangnya. Ini menjadi pembelajaran bagi kami semua. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk peserta yang jawabannya menarik dan paling bagus nanti ada tugas. Yang pertanyaannya dan sulit untuk dipecahkan dapat tugas dari kita. Nggak usah sulit. Silakan 3 penanya dari sekarang. Kayak Mbak Ananda. Tadi kan ada dikatakan budaya budaya apa yang harus apa yang harus diajarkan kepada anak. Apakah
Sedangkan kalau kita lihat kasus-kasus sekarang ini banyak pemerkosaan itu contohnya kayak dari kemarin pesantren. Itu Iya. kan dari pakaian aja lihat anak pesantren ini seperti apa. Iya. Nah, bisa digarisbawahi dari apakah sebenarnya kita sebagai wanita itu yang salah? Itu. Apa kasus tersebut? Sensor yang buat materi mau ditanya, mau dijawab langsung atau ditanya dulu? Apa tadi gue nggak tahu itu? Pertanyaannya apa? Budaya malu seperti apa yang harus diajarkan? Kalau cuma berpakaian tinggi atau berpakaian pendek itu, apakah itu mempengaruhi? Tapi kalau kita bisa lihat kasus budaya pemerkosaan ini itu kepada orang-orang yang berpakaiannya itu tertutup, apalagi bisa dilihat kasus pesantren itu yang kemarin. Kita bisa lihat bahwa anak pesantren itu pakaiannya tertutup, tapi masih ada kasus pelecehan. Dan apakah sebenarnya kasus pelecehan itu salahnya itu terhadap wanita atau seperti apa? Orangnya lah. Kayaknya ini deh, apa namanya? Menurut pengetahuan aku ya, kayak pelaku tersebut emang punya fetish atau enggak yang juga terhadap masalah seksual. Jadi dia lebih suka kepada murid-muridnya atau kepada anak kecil. Nah, untuk menjawab hal tersebut, aku belum sampai ilmunya untuk menjawab hal itu. Mau sedikit nambahin, tadi pertanyaannya kan apa mungkin itu salah korban, salah perempuan? Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan pakaian itu otoritas perempuan ya, mereka dia mau pakai pakaian apa aja gitu. Cuma yang beberapa kasus kan terjadi karena kebanyakan pelaku itu dari pemuka agama atau yang ahli agama, kan? Terus dia tentuin dan ada hasil misalkan beberapa kasus kekerasan seksual atau pelecehan terjadi karena pelaku itu yang bisa dibilang itu paham kalau agama. Jadi kenapa yang tadi dibilang yang tadi dengan kasus yang kemarin tuh nanti itu kenapa terjadi yang salah yang jelas bukan korban. Satu, kalau misalkan orang masih menganggap pakaiannya salah, yang seperti kita tahu kan di pesantren kan otomatis yang tertutup kan. Nah, yang jelas itu yang salah itu pelakunya. Kenapa bisa dibilang salah pelakunya? Karena pelakunya itu bisa menekan hawa nafsu dia. Nah, terus kenapa terjadi kebanyakan oleh pemuka agama? Karena pemuka agama itu merasa kayak memanipulasi korban semuanya. Saya pemuka agama ini, saya paham agama. Kalau kamu mau masuk, kalau kamu mau bertahan, kamu harus mungkin arah saya. Jadi kayaknya memanipulasi korban dengan membawa-bawa dari agama untuk bisa melakukan hal itu. Padahal kan juga kita tahu beberapa korban itu masih bawah umur kan. Terus ada yang hamil gitu kan. Padahal kesehatan ibu pun kalau misalkan pernikahan itu maksimal itu usia 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun. Itu diubah. Jadi kan ada beberapa korban yang usianya itu di bawah 19 tahun. Jadi intinya kalau menurut saya yang salah itu tetap pelakunya. Karena mau gimana pun dia perempuan udah salah. Betul. Mau dari pakaian, mau dari cara tadinya ya perempuan nggak salah. Berarti kan di sini posisinya harusnya perempuan dan lelaki yang harus sadar akan hal tersebut. Tapi kenapa di masyarakat itu masih dikategorikan perempuan sebagai perempuan yang muda? Nah, makanya Masyarakat Indonesia masih tabu. Berarti Karena rakyat Indonesia masih kayak kebanyakan orangnya itu subjektivitas terhadap wanita. Bukan, apa sih kayak limited. populasi terbesar itu pasti kan Islam di Indonesia kan. Nah, jadi emang kebanyakan juga pakaian yang mereka pakai yang ikutin adat dari Islam. kalau kita mengategorikan Islam, materi itu harus disampaikan agama. Iya, oke, sebentar. Kalau soal menyangkut budaya berpakaian, itu juga berpakaian kan di Amerika kan juga berpakaian kan secara bebas kan, yang berpakaian kan, hak wanita berpakaian itu hak dia sendiri, hak mereka sendiri. Jadi kalau emang berbicara soal menyangkut
Ya kita balik lagi ke mereka yang keduanya ya. Antara yang dari ke pemuka agamanya itu yang pengakuan. Soal apa sih memanfaatkan kayak kedudukannya ya, memanfaatkan kedudukannya untuk kayak hal yang seperti itu, dan juga bisa juga dari ceweknya karena aku juga nggak tahu ya soal kasus itu. Jujur gue nggak tahu kasus itu, tapi kalau gue bisa baca skemanya atau bisa mikir secara logika, dia emang bisa juga karena dua-duanya antara dua-duanya juga bisa salah. Kalau karena tuh kalau bisa baca beritanya ya, gue nggak tahu. Menerapkan kepribadian malu itu termasuk dalam konteks untuk mencegah. Kadang kan kita berpakaian itu adalah salah satu akibat. Ya. Jadi harusnya tadi nggak masuk dalam konteks untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kalau menurut yang lain termasuk nggak? Kalau misalkan kita berpakaian dan sopan bisa Kalau dikategorikan berpakaian itu adalah Ya. silakan tuh Pak. Kalau menurut saya, kenapa dikaitkan dalam agama kalau di Indonesia itu? Ya. Karena tadi mayoritas ya Islam itu yang berpakaian ya. Suruh ganteng. Sementara di Amerika, Eropa, kan begini. Jadi orang nggak kaget lagi dia itu. Jadi orang udah nggak kaget lagi kalau di Indonesia itu kuliah sedikit buku udah kaget. Malah kalau di Jakarta mungkin kalau ada yang begini jadi tontonan. Itu mungkin ya. Nah itu yang harus dirubah sih sebenarnya otak laki-laki. Nah, ya betul. Tapi laki-laki juga kena kekerasan seksual juga. Tidak ya balik ke individu masing-masing kan. Karena kan bisa jadi itu yang salah, bisa jadi salah, bisa jadi agamanya yang salah. Berarti Kalau ini. misalnya hukum itu kebanyakan Gimana? Jadi enggak. nilai dan norma itu nggak pernah bisa disalahkan kan? pasti kalau pandangan itu ceweknya aja jadi penggoda, ceweknya kecapean dan Jadi ini nyalahin nilai dan norma. Oke, ke melodi. padahal kita bisa lihat bahwa awal mulanya itu terjadi dari pihak si cowoknya, laki-lakinya. Tapi balik lagi ke masyarakat Indonesia yang kita aku sih kalau itu. Oke, saya boleh izin jawab nggak? Coba. Tadi nggak lagi dulu. Coba berarti Udah, fokus. Tadi kan kalian berbicara tentang hukum ya. Ya. Yang saya tahu hukum pidana asusila hukum kesehatan modern itu kan bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian atau hukum kalau si korban itu di sekitar tubuhnya itu terdapat kalau di situ terdapat cairan sperma itu bisa ditindaklanjuti. Kemudian kalau misalkan atau enggak kalau misalkan enggak di tubuhnya atau enggak di pakaian korban. Sedangkan kalau misalkan ini agak ya, sedangkan kalau misalkan korban yang habis diperkosa atau dilecehkan, mereka pasti nggak paham. Masa dia pikirnya, gua nyimpan pakaian gue nih yang habis dilecehin dia jadi bukti, nggak kayak gitu. Soalnya kan kalau ada korban dilecehin atau kena pemerkosaan atau kekerasan seksual, pasti dia kayak shock gitu loh. Dia shock, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma kayak bisa diam nangis gitu kan, nggak ada pemikiran untuk menyimpan buktinya kan. Itu gimana kalau misalkan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sedangkan dari kepolisian aja kalau misalkan bisa ditindaklanjuti harus ada buktinya, termasuk kayak cairan sperma itu ada di korban. Ini wanita. Bentar ya. Gue punya satu cerita sedikit sih, menarik sih. Dari angkatan 2019 juga di Depok. Dia ini pernah cerita, Dia punya cerita kalau dia punya kakak di sana Texas juga. Dia punya kasus karena itu seorang kayak anak usia SMP, sekitaran umurnya 14 sampai 15 tahun, cewek. Dia itu kayak Islam, dan dia juga punya pacar, gitu. Dia dekat sama pacarnya, dekat. Nah, suatu ketika dia dibawa ke kayak gedung yang kosong berdua.
sama temannya itu cowok. Nah mereka ya kalau kayak gitu pasti mereka melakukan hal yang seperti itu kan, yang yang mereka ceritakan yang tadi kita terkait itu. Nah posisi di sini wanita itu bukan malah jadi trauma, tapi malah jadi ketagihan. Saya pernah dapat kayak gitu. Nah kalau jadi menurut pandangan terus ini kalau wanita yang jadi ketagihan yang disalahkan. Iya. Dia mempermasalahkan sesuatu kan? Enggak dia bermasalah. Nah, tadi itu balik lagi ke Apakah kok di undang-undang itu ya? Saya pernah lihat di apa namanya di sandal kayak keduanya kejaksaan gitu. Itu kalau dua-duanya mau, nggak apa-apa. iya, memang yang penting kalau misalkan ada yang misalkan kayak bola sampai berhubungan intim dan kayak pegangan tangan, ciuman, pelukan itu harus berkonsep. Kalau Iya. misalkan Itu ada persetujuan. yang kan bisa dilakukan juga. Cuma kan kita di Indonesia ini kan ada kayak normal ini ada. Karena di Indonesia itu udah dari turun menurun. Berbeda juga. Tapi kalau misalnya normalnya turun menurun itu kasus yang menyalahkan perempuan itu sebenarnya belum menurun. Nah dari kasus itu aja kita nggak menyalahkan wanita. Dilihat lagi dari di kasus perempuan tersebut, pasti kan ada wawancara lebih mendalam ya. Iya. Dari interview. Apa yang membuat kamu bisa memberikan apa yang Pacar kamu inginkan gitu. kamu yang belum ngasih kamu maaf di kita gitu. Kok kamu mau sih diginiin? Itu juga salah satu kurangnya seks education sih menurut saya. Iya, jadi kan tergantung individunya sih. Karena kalau kita dilihat dari salah enggaknya itu balik lagi ke diri sendiri. ya emang yang terbaik dari diri sendiri karena emang kan waktu itu kasusnya wanita itu emang posisinya salah nggak salah, bukan salah nggak salah. Dia posisi dia Dia nggak tahu, tapi dia nggak karena kejadian itu dia jadi ketagihan. Nagih ya nagih. Lagi ceritanya itu ya. Iya. Ya, ini kayak model. Oke, makasih banget ini buat Mas. Rehat sama Mas. Abdul. Ya, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Education tuh gak ada habisnya ya. Jadi kalau saya memang boleh simpulkan ke adik-adik SMA, jadi ini memang mohon maaf karena tadi harus ada rapat sudah sebenarnya, jadi mungkin saya ini aja ya, saya simpulkan aja. Jadi terlepas dari ini intinya kita perlu belajar lagi ya untuk penyuluhan. Nanti teman-teman juga dikasih saya rasa akan lebih sering kayaknya oleh video untuk penyuluhan lagi di luar dan siapkan diri lebih baik lagi. Intinya juga kalau yang ngasih penyuluhannya harus menguasai materi. Itu yang juga supaya ya tadi ya saya ya dan tadi siapkan slide-nya dengan baik. Kemudian kalau ingin saya boleh masalah kesehatan reproduksi jadi lengkapi memang Kesmas itu kan bicara salah satunya kesehatan reproduksi pun juga di kebijakan ya ada nah itu memang mulai dari belajar mengenalkan organ reproduksi gitu ya, makanya termasuk juga kalau misalkan ke anak itu tadi anak TK aja ya itu juga harus ajarin tuh gitu ya bahwa adik punya ini gitu ya, kakak punya organ ini, itu sudah mulai dikenalkan sex education-nya. Jadi memang kembali kepada orang tua. Kalau tadi masalah siapa yang disalahkan memang kita nggak bisa nyalahin yang laki atau perempuan. Jadi intinya kalau saya bilang yang pertama kalau dari agama, tapi tetap ya belajar agama kok, tapi tadi itu tentang sex education-nya, sex education yang positif ya, bukan berarti dia apa namanya pornografi kan. Sex education-nya harus artinya sex education itu kan melakukan kegiatan seksual tapi dengan tanggung jawab. Ya, ketahuan Iya kan, dulu tanggung lucu. jawab itu artinya kita sesuai dengan masa dan pada waktunya, pada tempatnya.
Kalau misalnya masih remaja, kita tahu belum boleh modern family. Ya kalau kita bicara tentang HTS itu semboyannya cukup ABCDE, ya kan? Abstinent, dipekul, kondom. Ya, jadi kalau memang belum boleh menikah, ya udah abstinent, jangan lakukan hubungan seksual sama sekali, ya kan? Kalau punya pasangan, punya suami istri, ya dipekul, ini kan sekarang ada pasangannya, sehingga kalau cek, kalau memang harus melakukan kegiatan seksual dengan terpaksa, gunakan kondom. Jadi kayak gitu. Jadi maksud saya, kalau tadi masalah ada sampai jadi ketagihan dan sebagainya, ya sebenarnya bagaimana kembali ke diri kita tadi, ya kan, kontrol diri kita punya Tuhan, dan tadi kita tahu bagaimana kita melakukan waktunya seksual itu ya harus bertanggung jawab. Kalau memang belum waktunya, ya jangan melakukan kegiatan seksual. Intinya itu. Alihkan kepada kegiatan yang positif kalau untuk remaja, ya kan, olahraga, berorganisasi dan sebagainya. Kalau tadi pembuka agama, ya tadi dia dapat agama, tapi dia nggak dapat education, ya kan, sehingga tadi ya karena orang nggak bisa disamakan, dia nggak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Ya ada yang bisa mengontrol remaja apa berbeda, dan remajanya itu juga menurut saya memang perlu dikasih sex education. Sehingga tadi itu kayak video ini, dia bisa teriak tidak, gitu ya kan, anak kecil ini jajarin, kan bisa teriak tidak ketika disentuh, ketika dipegang, ketika dilihat organisasinya oleh bukan yang orang sebesarnya gitu ya. Bahkan sekarang kalau diperiksa sama dokter aja itu harus didampingi loh, ya sama orang tua gitu ya. Kalau kita ada istri ya didampingi sama suaminya, itu udah ada ininya. Jadi ya seru banget kalau bicara tentang sex education ini ya. Jadi memang mestinya lakukan secara bertanggung jawab. Jadi ya saya yakin teman-teman di sini nanti kalau memang edukasi anak SMA lainnya, saya harap sih bisa lebih ini lagi ya dengan bahasa yang bisa merangkul mereka. Intinya juga kalau menurut saya semuanya itu merangkul sama keluarga. Itu penting, kedekatan antara remaja dengan keluarga. Apa ya? Jadi mau ini tadi dia tidak akan mencari kelompok yang lainnya. Mungkin seperti itu. Dan ketika kita bertanggung jawab, saya pilih grup yang memang membawa kita kepada kehidupan. Itu sih intinya. Ya, ketika kita sudah tahu ini nggak bawa kayaknya sudah limit, ya kan, tinggalkan aja. Jangan sampai yang tadi bahasanya ketagihan. Maaf ya kalau saya bilang ketagihan, memang kalau di tubuh perempuan itu ada hormon. Jadi memang kalau memang itu dipicu, ya memang ada unsur ketagihan tadi itu. Makanya sebenarnya kalau belum menikah, abstinent, jangan menggabungkan dengan hal yang seperti itu, hubungan badan antara lawan jenis. benar. Terima kasih teman-teman di kesejahteraan sosial yang sudah menyelenggarakan ini. Kan kita adakan di luar yang benar-benar kayak gitu. Kita dengan tadi anak jalanan mungkin lagi ya, nanti kita lakukan pengabdian masyarakat. Bisa mahasiswa mengajak dosen untuk mengapas, bisa loh. Ya, jadi ajak dosen aku mengapas yuk gitu, dimana nanti kalian yang masih bingung masih dari keluarnya bisa menjadi poin SKPI teman-teman. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan ditutup ya. Kembali ke modal. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ada. Sesi Indonesia itulah kita kali bersama. Walaupun nantinya bahasanya sangat seru dan mungkin bisa dilanjut, akan tetapi karena satu dan lain hal, kita akhiri perjumpaan kita kali ini sampai di sini saja. Mungkin kita bisa lanjut di luar forum ini. Saya atas nama Sinta Ditya selaku moderator, mohon maaf apabila pembawa saya kurang maksimal. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, semua. Oke, Ibu.